Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama, Alin Prihastuti, yang kedua, Ananda Ridho Yuliansah, yang ketiga, Karesta Putra Fergian, yang keempat, Dede Prasetyo, yang kelima, Iqbal Alfareza, dan yang keenam, Nina Kamelia. Kami akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada letak dan latar belakang. Pusat Kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Hal ini didasarkan temuan artefak berupa bekas tembok dan fondasi bangunan, pintu gapura, candi, saluran air, dan tiang-tiang rumah. Tanggal pasti berdirinya Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu 10 November 1293. Sumber utama para sejarawan mengenai Kerajaan Majapahit adalah para raton atau Kitab Raja-Raja dan Nagara Kertagama. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Struktur pemerintahan Majapahit dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia atau 1990 yang disusun oleh Marwati Junid Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto. Majapahit punya struktur pemerintahan serta hierarki birokrasi ketika Hayam Wuruk bertahta. Kala itu, Hayam Wuruk sebagai raja dipercaya sebagai penjelmaan dewa yang hadir di bumi sehingga memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Dalam menjalankan roda pemerintahan, raja dibantu oleh susunan birokrasi. Di bawah ini merupakan susunan pemerintahan Kerajaan Majapahit. Yang selanjutnya nomor 3 ada keadaan ekonomi Kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi dari Kerajaan Majapahit yaitu masyarakatnya hidup makmur dan biasanya bekerja di bidang pertanian atau perdagangan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit bisa dikatakan makmur karena yang pertama, wilayah Majapahit merupakan daerah yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian seperti tanaman padi. Yang kedua, perdagangan yang ada di wilayah pelabuhan-pelabuhan di Pantura atau pantai utara Jawa yang merupakan tempat berkumpulnya komoditas rempah-rempah yang didatangkan dari Maluku. Selanjutnya, nomor 4 ada keadaan sosial dan budaya Kerajaan Majapahit. Yang pertama sosial. Kehidupan sosial Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan, demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Yang kedua budaya. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. Banyak candi peninggalan Majapahit seperti Candi Penataran atau di Blitar, Candi Brahu, Candi Bentar atau Waringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya seperti Segaran dan Makam Troloyo atau di Trowulan. Rakyat sangat diperhatikan, demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. 5. Masa kejayaan. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Kekuasaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Tak hanya berkuasa, Raja Hayam Wuruk juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Berikut beberapa faktor yang mendukung berkembangnya Kerajaan Majapahit antara lain: 1. Sistem pemerintahan yang efektif. 2. Pemerintahan yang stabil. 3. Kehidupan beragama yang baik. 4. Terselenggarakannya upacara kemegahan di istana. 5. Tumbuhnya berbagai kesenian. 6. Peniagaan Nusantara dengan Jawa atau Majapahit berjalan dengan baik. 7. Politik Majapahit terhadap Nusantara terlaksana. 8. Adanya pengakuan internasional dari negara-negara lain di Asia.
Yang keenam ada masa kemunduran. Kemunduran Majapahit berawal sejak wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364. Hayam Wuruk tidak dapat memperoleh ganti yang secakap Gajah Mada. Jabatan-jabatan yang dipegang Gajah Mada semasa hidupnya, Gajah Mada memegang begitu banyak jabatan, diberikan kepada 3 orang setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1989. Majapahit benar-benar mengalami kemunduran. Beberapa faktor penyebab kemunduran Majapahit sebagai berikut. Yang pertama tidak ada lagi tokoh di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk meninggal. Selanjutnya terjadinya perang saudara, di antara yang terkenal adalah Perang Paregreg di tahun 1401 sampai 1406 yang dilakukan oleh Breh Wirabumi melawan pusat kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada masuknya agama Islam sejak zaman kerajaan Kediri di Jawa Timur yang menimbulkan kekuatan baru yang menantang kekuasaan Majapahit. Yang ketujuh, terakhir, ada peninggalan kerajaan Majapahit. Di antaranya ada Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Candi Tikus, Candi Panataran, Candi Jabung, Gapura Bajang Ratu, dan masih banyak lagi. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.